Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septia Permana. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan Arduino Mega Wi-Fi Robot Bin dan sekaligus tutorial mengirim data ke server dan menyimpan ke database. Baik, pada video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara menggunakan Arduino Uno Robot Bin dan bagaimana cara membaca sensor lalu mengirimkan data pembacaannya ke server dan menyimpannya ke database. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengklik informasi di bagian atas kanan. Oke, ini adalah board dari Arduino Mega Wi-Fi Robot Bin. Di sini ada dua microcontroller, yaitu pertama microcontroller Atmega 2560 bawaan dari Arduino Mega itu sendiri. Lalu di sebelah sini yaitu ada microcontroller ESP8266. Lalu di sebelah sini ada pemilihan switch untuk mode penggunaan dari board ini. Lalu di sebelah sini adalah pin dari ESP8266. Detailnya yaitu di sebelah sini. Jadi apabila Anda ingin menggunakan pin dari ESP8266, Anda dapat menggunakannya sesuai dengan keterangan di bagian belakang dari microcontrollernya. Dan pin ini seperti biasa, seperti Arduino Mega seperti itu. Lalu ini adalah bagian switch pengatur mode seperti video sebelumnya. Jadi untuk mengupload ke ESP8266 atau mengupload sketch, jadi 567 di on kan atau di kesebelah kirikan. Jadi 567 ini di sebelah kirikan. Setelah diupload, untuk mengecek program dan dijalankan yaitu memilih mode connect ini ya. Jadi 56 di kesebelah kirikan atau on. Lalu untuk CH340 connect to Atmega upload sketch. Jadi untuk mengupload Atmega 2560 atau board Arduino-nya itu di switch 3 dan 4. Lalu untuk menjalankan dua-duanya dan ESP8266 ini di COM 3, maksud COM 3 itu di serial 3 dari Atmega 2560 itu di pin 1, 2, 3 dan 4 di on kan. Lalu untuk Mega 2560 dan ESP8266 itu di 1, 2. Lalu apabila modul bekerja sendiri-sendiri itu semuanya di off kan, seperti itu. Lalu pada board ini juga terdapat switch komunikasi. Jadi bisa memilih untuk komunikasinya bisa di serial 3 atau di serial 0. Jadi Atmega 2560 ini dan ESP8266 ini untuk berkomunikasinya dapat memilih serial mana yang akan digunakan, seperti itu. Oke, untuk rangkaian jadi sama seperti video sebelumnya. Di sini saya menggunakan sensor modul DHT22. Jadi untuk VCC-nya ke 5 volt, untuk ground ke ground dan data ke pin 8. Nah, jadi setelah pembacaan ini nanti akan ada pembacaan temperatur dan kelembaban. Lalu setelah dibaca maka akan dikirim ke server, dan setelah diterima oleh server akan disimpan ke database, seperti itu. Oke, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu memprogram Arduino-nya, yaitu Atmega 2560 ke upload sketch ini ya. Jadi pin 3 dan 4 on ke sebelah kiri ya, 3 dan 4. Ya, pin 3 dan 4 sudah ke kiri dan rangkaian pun sudah sesuai dengan rangkaiannya yang ada di foto tadi. Ya, lalu ini untuk sesi coding kita menggunakan library DHT-nya pin 8, tipenya DHT22. Lalu diinisialisasi float tipe data untuk menyimpan value dari kelembaban dan temperatur. Lalu kita inisialisasi serial dari Arduino-nya, lalu DHT-nya ya.
Lalu kita mengecek dulu di sini. Lalu kita ambil data kelembaban. Lalu temperaturnya. Nah, seperti itu. Lalu kita tampilkan. Lalu kita pilih boardnya, lalu portnya kita upload. Ya, sedang upload. Ya, uploading. Ya, selesai upload. Lalu kita lihat hasilnya terlebih dahulu. Buka serial monitor, ganti baud rate. Ya, ada ya value dari kelembaban dan dari temperatur. Setelah terbaca, kita akan mengirimkannya ke ESP8266 dengan cara berkomunikasi melalui serial 3. Seperti itu. Lalu ini kita komentar. Lalu kita buat string untuk pengirimannya dulu. Atau kita ke ataskan. Kita kosongkan dulu, lalu kita tambah ini untuk separatornya, pemisah nanti. Jadi ini indeks ke 0, lalu ini indeks ke 1. Jadi nanti dipisahkan oleh titik koma ini. Lalu kita kirim ke serial 3. Seperti itu. Lalu kita upload. Uploading. Ya, dan uploadingnya selesai. Baik, langkah selanjutnya yaitu memprogram microcontroller ESP8266. Di sini ke upload sketch ya. Jadi untuk upload sketch, switch 567 on. Jadi 567 on, yaitu ke sebelah kiri. Ya, switch 567 sudah ke kiri ya, yang artinya on. Lalu untuk pemilihan komunikasi antara Atmega 2560 dan ESP8266 nya kita set ke serial 3, switchnya ke kanan. Lalu apabila kita ingin menggunakan ESP8266 ini, maka tombol mode ini harus ditekan. Kita tekan. Sudah ya. Baik, seperti itu. Oke. Karena tadi di Arduino-nya mengirimkan di serial 3, dan serial 3 itu terhubung langsung ke serialnya dari ESP8266, maka kita ambil dulu data yang dikirimnya. Caranya itu kita inisialisasi dulu. Tadi 11.5200 ya.
Lalu kita cek jika serialnya ada. Jika serial masuk ke SP, lalu kita membuat string kosong terlebih dahulu, lalu kita masukkan data yang masuk ke SP ke dalam string itu. Oke, kita kasih delay agar tidak ada data yang miss ke message-nya. Lalu kita kirimkan kembali ke Arduino untuk mendebugnya. Nah, seperti itu. Oke, apabila sudah, kita upload boardnya ke Node MCU ya. Karena sudah kompatibel dengan Node MCU, kita pakai Node MCU saja supaya kita mudah dalam menggunakan library Node MCU untuk mengirimkan ke servernya, seperti itu. Lalu portnya jangan salah, lalu kita uploading. Oke, dan uploading selesai ya. Baik, setelah memprogram ESP8266 ini yang asalnya 567, switch-nya ke on, lalu kita akan menggunakan CH340 connect to Mega 2560, COM3 nya connect ke ESP8266. Maka dari itu kita switch 1, 2, 3, 4 ke on ya. 1, 2, 3, 4 di ke on kan. Oke, switch 1, 2, 3, 4 sudah on. Oke, setelah switch 1, 2, 3, dan 4 di ke on kan, kita kembali ke pemrograman dari Arduino-nya. Tadi kan prosesnya itu kita mengirim ke ESP melalui serial 3, lalu ESP mengumpulkan data serialnya ke dalam sebuah variabel MSG, lalu dikirimkan kembali ke Arduino-nya seperti itu. Nah, di sini kita menerima data dari ESP. Dan cara itu hampir sama seperti yang di ESP, tetapi bedanya nanti kita menampilkan di serial Arduino-nya, jangan dikirimkan kembali ke ESP-nya seperti itu. Ya, seperti ini. Lalu ya, itu kita kasih delay lagi agar tidak ada data yang miss yang dimasukkan ke variabel message ini. Lalu kita tampilkan di serial ya. Oke, seperti itu. Lalu kita pilih port Arduino Mega, COM-nya di sini saya COM13, jangan sampai salah. Lalu kita upload. Oke, dan uploading. Mari kita lihat. Ya, sudah ada ya datanya. Nah, ini. Jadi yang sebelah kiri itu kelembaban, dan yang sebelah kanan temperatur yang kita dapat dari ESP, seperti itu. Setelah data dipastikan sampai dari Arduino ke ESP dan ESP mengirimkannya kembali ke Arduino, lalu kita akan mengambil data kelembaban dan temperatur dari Arduino di ESP-nya. Oleh karena itu, kita kembali mengatur switch ke 567 untuk memprogram ESP8266 ini. Jangan lupa menekan tombol mode untuk menggunakan ESP8266-nya. Baik, setelah dikembalikan pin ke 5, 6, dan 7 dan menekan tombol mode, lalu kita akan mengambil data kelembaban dan temperatur.
sekaligus kita akan mengirimkan ke server. Untuk mengirimkan ke server, kita menggunakan library dari Node MCU-nya. Ya, di sini saya menggunakan library untuk mengirimkan data ke server. Lalu ini WiFi yang ada di saya. Lalu kita akan mengkoneksikan ESP ke WiFi. Ini fungsinya ya. Kita panggil di sini. Seperti itu. Lalu untuk pemisah data, temperatur dan kelembaban, kita menggunakan fungsi ini. Lalu kita gunakan di sini ya. Lalu pada bagian atas kita buat terlebih dahulu tipe data, float, kelembaban atau humidity, dan temperatur. Setelah membuat, lalu kita mengambil datanya di sini menggunakan fungsi split string. Kelembaban atau humidity sama dengan split string message, pemisahnya lalu indeks ke 0 karena tipe datanya float, sedangkan split string splitternya string, maka kita rubah ke float. Lalu untuk temperatur juga sama. Indeks ke 1 ya. Seperti itu. Lalu kita akan mengirim datanya. Itu kita panggil fungsi kirim data ke server. Seperti itu. Untuk fungsinya ini ya, fungsinya saya sudah buat. Lalu URL-nya seperti pada video sebelumnya di sini. Seperti itu. Lalu kita pilih portnya Node MCU, portnya 13. Lalu kita upload. Ya, apabila terjadi error seperti ini, kita cek dulu apabila ada serial yang terpakai, ternyata terpakai ya. Lalu kita upload kembali. Uploading. Oke, selesai upload ya. Baik, untuk penyimpanan ke database-nya, di sini saya menggunakan database yang sudah pernah dibuat pada video sebelumnya. Di sini saya menggunakan database robot Dynlog. Pada database ini terdapat tabel log dan ini isinya yaitu data-data dari Arduino Uno pada video sebelumnya. Kita akan menggunakan ini. Lalu kita kosongkan terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan Laragon ya. Ini Laragon. Apabila yang menggunakan XAMPP ataupun WAM bisa dinyalakan terlebih dahulu untuk web server dan database-nya. Di sini MySQL seperti itu. Lalu untuk servernya saya di sini menggunakan PHP sederhana yaitu connection.php untuk menghubungkan API backend ke database. Lalu di sini pengecekan apabila database error tidak terkoneksi maka tidak akan lanjut
ke program selanjutnya yang dilanjut ke server.php ini, menginclude connection.php ini, lalu menerima data post dari micro dan memasukkannya ke database seperti itu. Untuk penempatan filenya, saya menempatkan di sini Laragon www Robotin tutorial server connection PHP server PHP yang akan ditembak oleh ESP ke alamat laptop ini. Itu di codingnya tadi di sini ya, Robotin tutorial server server.php. Robotin tutorial server server.php. Jadi nembaknya ke file ini. Dan untuk IP di sini, ini IP saya. Kita cek. Config. Benar ya, tidak berubah. Seperti itu. Baik, untuk menjalankan keseluruhan sistem, kita tetap menggunakan yang ini. CH340 connect to Mega 2560 dan serial 3-nya connect ke SP8266. Yaitu switch 1, 2, 3, dan 4 di on kan ya yang ini. Baik, setelah di on kan, maka kita bisa melihat data dari serial monitor. Nah ini connecting ini itu di SP-nya dan dikirimkan ke Arduino ya. Jadi di sini bisa ditampilkan. Lalu dia connect. Lalu dia mengirimkan ke server. Nah ini berhasil menyimpan data ke tabel log seperti itu. Lalu kita lihat di tabel log ini. Ya, data sudah masuk ya. Data dari kelembaban dan data dari temperatur. Baik, terima kasih. Sekian tutorial yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Untuk file-file yang berhubungan dengan tutorial ini, Anda dapat mendownloadnya pada artikel di website kami. Saya cantumkan di deskripsi. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share kepada teman-teman Anda. Semoga bermanfaat. Jika Anda memiliki masukan atau pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info terbaru seperti video tutorial ini dari kami. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.